Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-bashirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumi liqa'illahil alimil khabir. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Samsu Syaukani, alhamdulillah tetap berkhidmat untuk menyampaikan amanah ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau dan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga amanah ilmiah itu bisa tetap beliau sampaikan kepada kita semua. Itu juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun Midang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan juga selalu membantu beliau di dalam menjaga amanah kita semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu juga para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Dusun Midang, para ketua RT, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan tugas-tugas ke-RT-an. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Hidayah Dusun Midang rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat. Yang terpenting dari semua nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita masih beriman, kita masih menganut agama Islam. Semoga Allah jaga nikmat-nikmat ini untuk kita sampai kita bertemu menghadap Dia nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai nanti di akhirat kita tetap menjadi umat beliau, umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sampai Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib kita bersyukur atas nikmat Allah yang Ia jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam ini yang hadir semua remaja Baitul Hidayah. Tapi ada kategorinya, ada klasifikasi. Ada remaja Baitul Hidayah malu-malu. Malu-malu itu artinya masa lalu. Remaja masa lalu. Remaja tahun 70-an, remaja tahun 80-an. Remaja juga namanya. Kemudian ada remaja Baitul Hidayah zaman now yang memang saat ini remaja. Kemudian ada juga remaja Baitul Hidayah mapan. Remaja masa depan. Ini anak-anak ini. Alhamdulillah. Ini remaja Baitul Hidayah masa depan. Yang kita doakan semoga mereka dijadikan sebagai remaja-remaja yang lebih baik dari remaja-remaja sebelumnya dan remaja-remaja saat ini. Yang bisa meramaikan Masjid Baitul Hidayah
di semua waktu sholat 5 waktu. Karena itulah tujuan kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada pertanyaan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diisrokan dulu? Kenapa tidak langsung Mi'raj saja itu? Dari rumah beliau ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus ada perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Syam atau ke Palestina itu? Apa Allah tidak kuasa menjadikan Mi'raj itu langsung tanpa didahului dengan Isra? Langsung dari rumah Rasul ke Sidratul Muntaha. Allah kuasa. Allah mampu melakukan apapun yang Ia inginkan. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di antara pelajarannya adalah bahwa di Baitul Maqdis itulah letak poros langit. Jadi poros langit itu ada di Baitul Maqdis, bukan di Baitul Hidayah. Poros langit itu adanya di Baitul Maqdis untuk mempermudah, walaupun semuanya mudah untuk Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah ingin mengajarkan kepada kita, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan Mi'rajnya itu akan menembus alam nasut, alam manusia, kemudian menembus alam malakut, alam para malaikat, di mana malaikat itu semua langit, di semua langit dipenuhi oleh para malaikat. Itu ditembus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan Mi'rajnya. Alam malaikat ditembus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Perjalanan yang cukup jauh. Karena itu perjalanan ini cukup jauh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melakukan perjalanan jauh, jangan lupa yang dekat. Karena banyak di antara kita yang melakukan perjalanan jauh, tapi sering melupakan yang dekat. Sehingga ketika dia kembali, dia sudah tidak seperti orang yang dulu sebelum dia pergi. Makanya di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang ingin melakukan safar, ketika orang ingin melakukan perjalanan jauh, dia disunnahkan untuk mengunjungi tetangga, mengunjungi keluarga, untuk meminta maaf dan minta didoakan oleh tetangga dan keluarga yang akan kita tinggalkan itu. Karena perjalanan yang akan kita lakukan adalah perjalanan yang jauh, butuh pembebasan dari dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bukankah itu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj ini akan dilakukan? Allah Subhanahu Wa Taala melakukan pembedahan dada untuk mengeluarkan benih-benih yang bisa memberatkan perjalanan Rasulullah SAW di dalam Isra dan Mi'rajnya nanti, supaya tidak ada beban. Ketika melakukan perjalanan jauh, tidak ada beban yang dibawa. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Kalau mau melakukan perjalanan jauh, datangi keluarga, datangi tetangga, minta maaf kepada mereka, minta didoakan, supaya beban-beban kesalahan yang mungkin saja kita lakukan selama kita tinggal bersama keluarga, tinggal di tengah-tengah tetangga, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, supaya beban itu bersih dan ringan. Kita melakukan perjalanan
lakukan itu. Dan ketika kita kembali nanti, kita kembali seperti orang yang sebelum kita pergi, seperti itulah kita. Banyak orang yang melakukan perjalanan, terutama ketika dia tinggal di daerah orang lain, di negara orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada orang yang begitu pulang lupa bahasanya. Yang pergi jadi TKI ke Malaysia, pulang-pulang pakai bahasa Malaysia, bukan bahasa Midang lagi. Tidak sedikit itu terjadi. Kemudian yang menuntut ilmu di luar daerah, di luar negeri, karena dia lupa dengan tradisi masyarakat yang ada di kampungnya, yang ada di desanya, sehingga apa yang ia dapat di daerah tempat ia menimba ilmu, di negara tempat dia menimba ilmu, itulah yang kemudian disebarkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga terjadilah perpecahan. Di dalam sejarah Islam, ulama-ulama salaf, ulama-ulama masa lalu di dalam sejarah Islam itu sangat menghindari hal itu. Mereka tidak ingin sembarangan mengajarkan ilmu kepada siapa saja yang datang kepada mereka. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bagaimana para ulama dulu kita itu sangat menjaga persatuan kaum muslimin. Ada seorang ulama namanya Abu Ya'la rahimahullah ta'ala. Beliau ini bermadzhab Hambali. Didatangi oleh seorang pemuda yang ngefan. Tahu ngefan? Yang mengidolakan beliau. Dan ingin belajar kepada Abu Ya'la ini. Wahai Tuan Syekh, mohon Tuan Syekh menerima saya sebagai murid Anda. Sebelum menerima anak muda ini sebagai murid, Abu Ya'la bertanya dulu, kamu datang dari mana? Oh, dari negeri Khurasan, misalnya. Oh, kalau itu negeri yang bermadhab dengan madhab Syafi'i. Dan kamu pun pasti bermadhab Syafi'i. Iya, seperti itulah Tuan Syekh. Kalau begitu, kamu tidak pantas belajar sama saya. Bukan saya menolak kamu karena kamu tidak pantas belajar sama saya semata-mata karena kamu orang bodoh, bukan. Tapi karena mazhab kamu tidak memungkinkan kamu belajar sama saya. Kamu datang dari negeri yang bermadzhab Syafi'i, sementara saya orang yang bermadzhab Hambali. Bagaimana nanti kalau saya menerima kamu sebagai murid dan saya mengajarkan kamu ilmu-ilmu yang saya pahami tentang mazhab Hambali? Ilmu ini tidak akan berkembang di negerimu. Dan kalaupun kamu memaksakan mengajarkan apa yang saya ajarkan di negerimu, itu akan menimbulkan perpecahan. Orang tidak akan suka dengan kamu. Ini yang dihindari oleh Abu Ya'la rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau tidak ingin mengajarkan apa yang beliau pahami tentang mazhab Hambali. Kalaupun beliau ingin mengajarkan tentang mazhab Syafi'i, tentu beliau merasa tidak pantas. Ada yang lebih pantas untuk mengajarkan kamu tentang mazhab Syafi'i. Saya punya teman namanya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Kamu belajar ke dia. Tapi saya mengidolakan Tuan. Udah nggak apa-apa, kamu tetap bisa mengidolakan saya. Yang penting kamu belajar kepada orang yang semazhab dengan kamu. Akhirnya si pemuda itu belajar kepada Abu Ishaq Ash-Shirazi. Itu akhlak yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Mereka tidak mentang-mentang, ini murid nih yang berbeda mazhab dengan saya. Harus saya didik sesuai dengan mazhab saya supaya penganut mazhab saya itu
bertambah banyak. Dan ini yang terjadi. Orang sengaja mencari anggota, mencari jamaah dengan berbagai cara untuk merekrut jamaah itu supaya orang itu masuk ke dalam jamaahnya dia, masuk ke dalam golongannya dia, tanpa pernah memikirkan orang ini akan mempersatukan atau akan menimbulkan perpecahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu banyak yang terjadi. Putra-putri kita dikirim ke luar negeri untuk menimba ilmu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tradisi masyarakat di dusunnya, yang menjadi tradisi masyarakat di desanya, sehingga ketika dia pulang, kalau dia tidak menyebarkan apa yang dia pahami dari apa yang ia pelajari itu, kan sia-sia ilmunya. Kalau dia mengajarkan itu, apa yang dia ajarkan berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat yang ada di desanya itu. Itu sebabnya pahami apa yang menjadi tradisi masyarakat di sekitar kita sebelum kita pergi menuntut ilmu, sebelum kita pergi musafir ke negara dan daerah orang lain. Supaya ketika kita pulang, kita tidak aneh, tidak asing dengan tradisi masyarakat yang sudah kita tinggalkan dulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa perjalanan Isra itu minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memang di sepanjang perjalanan Isra itu Rasulullah SAW singgah di beberapa tempat, singgah di Madian, singgah di Tursina, singgah di Baitlahim, Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan itu semua sebagai cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari masjid ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Pelajarannya apa? Supaya kita jangan pernah meninggalkan masjid. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kembali ke masjid. Back to mosque, begitu ya bahasa Inggrisnya. Ar-ruju' ilal masjid, al-aud ilal masjid, kembali ke masjid kalau kita ingin sukses dunia akhirat. Karena di masjid ini ada panggilan hayya 'alas shalah, di masjid ini ada panggilan hayya 'alal falah. Itu panggilan untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian saya ingin menyampaikan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Karena memang selain untuk menerima perintah salat, Mi'raj atau Isra dan Mi'raj itu ditujukan juga untuk memperlihatkan kepada Rasulullah SAW tanda-tanda kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kami. Para sahabat yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu puluhan sahabat, sehingga bisa dikatakan bahwa hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang tingkatannya paling tinggi di antara hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan dilihat dari sanadnya, dilihat dari orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dalam jumlah yang cukup banyak, puluhan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka itu teman-temannya Abu Jahal. Sama dia dengan Abu Jahal.
Karena ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang perjalanan beliau di Isra dan Mi'raj itu, yang pertama menentang itu adalah Abu Jahal. Maka kalau ada orang sekarang yang tidak percaya dengan peristiwa itu, dia adalah CS-nya Abu Jahal, konconya Abu Jahal, fansnya Abu Jahal. Karena Abu Jahal yang pertama kali tidak percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di antara sahabat yang meriwayatkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah itu? Siapa? Bapak-bapak. Nama Abu Hurairah itu siapa? Siapa? Abdul Rahim Ibrahim bin Sakhr. Ibu-ibu, siapa namanya? Masih kurang tepat. Nanti panitia kasih hadiah yang benar. Siapa? Abdul Rahman, bukan Ibrahim. Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman bin Sakhr. Kalau Abu Bakar namanya siapa? Abu Bakar namanya siapa? Ada yang bilang As-Siddiq. Abu Bakar namanya As-Siddiq. Siapa namanya Abu Bakar itu? Abdullah bin Uthman Abi Quhafa. Abdullah bin Uthman Abi Quhafa. Di dalam riwayat hadis yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada berapa tanda-tanda, ada berapa kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Tapi kita hanya berbicara 3 saja. Catat 3. Ini bukan kampanye karena nggak ada musim kampanye. 3 peristiwa yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, Rasulullah SAW itu diperlihatkan ada seorang laki-laki yang kepalanya ditindih dengan batu besar sampai hancur kepala itu. Begitu hancur, diperbaiki lagi, ditindih lagi, hancur lagi, diperbaiki lagi, ditindih lagi dengan batu besar itu. Terus seperti itu. Sampai Rasulullah SAW heran. Ini orang ini kenapa? Apa kesalahan yang dia lakukan? Sehingga kepalanya ditindih sampai hancur, diperbaiki lagi, ditindih lagi sampai hancur. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, ini kenapa orang ini? Apa kesalahannya sehingga dia ditindih kepalanya dengan batu besar itu?" Malaikat Jibril menjelaskan, "Ya Rasulullah, ini adalah gambaran umat Anda yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat. Berat kepalanya untuk melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak malu kepada Allah. Kenapa kepalanya berat? Karena di dalam kepalanya itu dunia semua. Di dalam kepalanya itu semua dunia, pikirannya tentang dunia terus. Sehingga tidak ada waktu yang ia berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud menghadap Allah. Berat kepalanya untuk sujud menghadap Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, bukankah itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW? Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kan kemarin Indonesia digemparkan dengan pernyataan, bukan kemarin ini, bukan anjing itu, bukan. Dengan pernyataan bahwa di dalam Al-Quran itu katanya tidak ada perintah sholat 5 waktu.
Benar, Bapak Ibu. Dia bilang, kalau ada, silahkan dicari di dalam Al-Quran. Kalau ada perintah sholat 5 waktu. Kalau ada, potong telinga saya katanya. Gimana Bapak Ibu? Ada enggak perintah sholat 5 waktu? Menurut dia, yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perintah sholat. 5 waktunya enggak ada. Yang ada itu hanya perintah sholat. Perintah sholat 5 waktu enggak ada. Sehingga menurut dia, berapapun kita mau sholat, mau 1, mau 2 waktu, 3 waktu, ya terserah, karena memang enggak ada pembatasan katanya. Gimana itu menjawabnya? Apa benar di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu? Kalau kita mau membaca Al-Quran sampai khotam, pasti ketemu itu. Tidak hanya di satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang perintah sholat 5 waktu itu. Di antaranya di dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat pada waktu terbitnya matahari atau karena terbitnya matahari. Itu salat apa? Di siang hari maksudnya itu. Salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail. Sampai gelapnya malam. Salat yang dilakukan di malam hari, salat maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajr. Itu salat subuh, salat fajar. Kemudian di dalam surat An-Najm misalnya, Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa min ana'il laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Fasabbih bihamdi rabbik. Kalimat fasabbih bihamdi rabbik itu ditafsirkan oleh para ulama, sholli. Salatlah kamu menghadap Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Salat apa itu? Salat subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Salat apa? Zuhur dan asar. Wa min ana'il laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Ana'il lail, dan di antara waktu-waktu malam itu fasabbihu, sama, maka solatlah menghadap Tuhanmu. Waktu apa itu? Maghrib dan isya. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah solat 5 waktu. Tapi karena orang yang mengatakan nggak ada perintah solat 5 waktu dalam Al-Quran, ya nggak bisa baca Quran. Dari mana dia tahu kalau tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Kalau dia nggak bisa baca. Atau kalaupun bisa baca, yang bisa dibaca terjemahannya saja. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat 5 waktu untuk kita. Dan itu diambil, diterima oleh Rasulullah SAW di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sangat besar dosa orang yang meninggalkan sholat. Bahkan di dalam sebuah riwayat, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menukil sebuah riwayat yang menceritakan tentang ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ingin menyatakan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang syariat umat-umat terdahulu itu berbeda dengan syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, enggak perlu datang ke tuan guru, enggak perlu datang ke ustaz. Sudah tobat saja, itu hubungan kita dengan Allah. Tobat saja kepada Allah. Dengan tidak lagi melakukan dosa itu, menyesali dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang kita sesali itu.
Tapi ulama, orang-orang dulu, umat dulu, mereka harus datang kepada nabinya, mereka harus datang kepada rasulnya untuk menyatakan pertobatannya itu. Jadi ada perempuan, seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam yang saat itu sedang berada di tempat ibadahnya. Sambil nangis, sedih, perempuan ini ingin mencurahkan isi hatinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bingung. Didatangi seorang perempuan yang tiba-tiba datang dalam keadaan nangis, sedih. Beliau bertanya, kamu ini datang kemari untuk apa? Tujuanmu apa? Kok tiba-tiba datang nangis, sedih? Kamu punya masalah? Ya seperti itu ya Rasulullah. Masalahmu apa? Saya malu untuk mengungkapkannya. Sudah, kamu ungkapkan saja. Kamu ceritakan saja masalah kamu apa, sehingga membuat kamu sedih seperti ini. Begini ya Rasulullah. Saya ini pelacur. Saya pelacur. Dan dengan sebab perzinahan itu, saya hamil. Sampai besar hamil saya. Dan saya pun melahirkan anak itu. Begitu lahir, saya bunuh. Saya bunuh anak saya. Dan saya sangat menyesali perbuatan itu ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi Musa geram, marah. Diusir perempuan itu. Pergi kamu. Kamu datang kemari hanya untuk mengotori tempat ibadah saya, kata Nabi Musa. Diusir perempuan itu. Semakin sedih perempuan itu meninggalkan tempat ibadah Nabi Musa alaihissalam. Tidak berapa lama datang malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Anda. Dan Allah sangat tidak suka dengan sikap Anda terhadap perempuan tadi. Kenapa Anda usir dia? Padahal dia datang untuk menyatakan penyesalannya terhadap dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Allah saja, Allah yang menciptakan dia, Allah yang menghidupkan dia, yang memberikan dia rizki dan menyaksikan apa yang dia lakukan itu, tidak mengusir dia. Ini Anda nggak pernah memberikan dia rizki, tidak pernah memberikan dia makan satu suap pun, tidak pernah memberikan dia minum satu tetes pun. Dan Anda hanya baru mendengar cerita kalau dia sudah melakukan zina dan membunuh anak akibat zina itu. Kan Anda baru mendengar. Tapi Anda sudah mengusir dia. Anda tahu tidak? Ada perbuatan yang lebih jelek daripada melakukan zina walaupun 1000 kali. Ada satu perbuatan yang dosanya itu lebih besar daripada melakukan zina 1000 kali. Nabi Musa penasaran, apa itu? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya, itu lebih jelek daripada melakukan zina 1000 kali. Bukan berarti zina itu lebih baik daripada meninggalkan sholat. Atau bukan berarti zina itu baik, enggak. Zina itu tetap jelek, jangankan 1000 kali, 1 kali saja sudah jelek. Makanya Allah menyebutnya dengan al-fahishah. Zina itu disebut oleh Allah dengan al-fahishah. 1 kali saja sudah jelek, apalagi 1000 kali. Tapi ada yang lebih jelek daripada melakukan zina 1000 kali itu. Yaitu orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali dengan sengaja dan tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, singkat saja. Yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah SAW, yang Allah perlihatkan kepada Rasulnya SAW, ada seorang laki-laki yang di hadapannya ada mangkuk berisi daging sudah matang,
dan enak. Di sampingnya ada mangkuk berisi daging mentah busuk. Mana yang dimakan oleh orang itu? Kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau dihadapkan dengan dua mangkuk yang seperti tadi, pilih yang mana ya? Tentu pilih yang dagingnya matang dan sudah yang matang dan enak itu. Gak mungkin orang yang berakal sehat tuh, yang waras akalnya akan memilih mangkuk yang berisi daging mentah dan busuk itu. Tapi orang ini justru itu yang dia pilih. Mangkuk yang berisi daging mentah dan busuk itu. Ya makan dengan lahap. Rasulullah heran. Ini orang bodoh sekali. Sudah ada di depannya mangkuk yang berisi daging matang, kemudian enak. Tapi dia malah memilih yang dagingnya mentah dan busuk. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu apa artinya wahai Jibril? Itu ya Rasulullah, itu gambaran dari umat Anda, laki-laki yang jadi suami, di rumah dia punya istri yang halal, tapi dia cari di luar perempuan yang haram. Dia nginap di rumah perempuan yang haram itu sampai pagi. Kira-kira apa yang terjadi itu? Kalau seorang laki-laki nginep di rumah perempuan yang tidak halal untuk dia. Dan begitu juga sebaliknya, ada perempuan yang dia punya suami halal di rumah, punya suami sah di rumah. Tapi justru dia keluar, meninggalkan rumahnya untuk cari laki-laki halal. Laki-laki haram maksudnya. Dia datang ke rumah laki-laki yang haram untuk dia nginap di sana sampai pagi. Pulang-pulang ke rumah suami dalam keadaan rambut sedang basah. Itu ada umatmu yang akan seperti itu Muhammad. Dan sampai menjelang hari kiamat nanti akan semakin banyak suami-suami yang selingkuh. Cari will. Apa will itu? Wanita idaman lain. Dan akan banyak istri-istri yang cari pil. Apa itu? Pria idaman lain. Akan semakin banyak. Sampai menjelang hari kiamat nanti akan semakin banyak. Karena memang kan manusia itu di dalam dirinya itu punya sifat penasaran. Sifat penasaran. Makanya ada yang mengatakan Nabi Adam itu terjerumus memakan buah-buahan larangan di dalam surga itu bukan hanya karena godaan iblis, tapi karena rasa penasarannya. Penasaran Nabi Adam, ini kenapa semua makanan di surga saya boleh memakannya, semua minuman saya boleh makannya, tapi kenapa ini yang satu ini nggak boleh? Penasaran Nabi Adam. Ditambah lagi dengan godaan iblis. Dengan rayuan iblis, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di dalam surga. Makanya iblis menyebut buah itu dengan syajaratul khuldi. Jadi itu sebutan iblis, syajaratul khuldi itu. Dan ini yang sekarang dimanfaatkan oleh pemilik-pemilik toko di pinggir-pinggir jalan sebagai strategi pemasaran. Jadi sifat keingintahuan atau sifat penasaran manusia ini yang dimanfaatkan oleh pemilik-pemilik toko di pinggir jalan. Apa maksud saya itu? Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Dan di sini ya, sengaja dilarang orang untuk melihat ke kanan, dilarang orang untuk melihat ke kiri. Karena ada penasaran di dalam diri manusia. Kalau dia dilarang, akan ada rasa penasaran. Makanya, ini ada apa sih di kiri sehingga kita nggak boleh ngelihat kiri itu? Ada apa sih di kanan sehingga kita tidak boleh melihat kanan? Akhirnya kita lihat. Ya, seperti itu.
Allah menciptakan manusia, ada rasa penasaran di dalam dirinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya sampaikan dari apa yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW adalah ada seorang laki-laki yang diberi beban, ikat kayu bakar yang sudah menumpuk di atas punggungnya, di atas pundaknya, sudah menumpuk sehingga dia tidak kuat untuk memikul itu. Tapi dia terus menumpuk, menambah lagi, sehingga lebih banyak lagi tumpukan kayu yang ada di pundaknya itu. Dia semakin lemah, semakin tidak mampu untuk memikulnya. Rasulullah heran, kenapa ada orang seperti ini? Sudah tahu di punggungnya, di pundaknya itu ada tumpukan kayu yang sudah sangat banyak, tapi dia tambah lagi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu apa itu Jibril? Orang seperti itu sudah menumpuk kayu di pundaknya, di punggungnya, tapi dia tambah lagi. Malaikat Jibril menjelaskan, itu adalah gambaran umatmu ya Rasulullah. Umatmu yang tidak mampu untuk melaksanakan satu amanah, tapi dia cari jabatan yang lain. Satu jabatan saja dia tidak mampu untuk melaksanakan amanahnya, dia cari lagi jabatan yang lain. Sudah jadi kadus, cari jabatan yang lain. Tapi kadus kita insya Allah enggak seperti itu. Cari jabatan yang lain, dapat itu padahal dia tidak mampu melakukan amanah. Di dalam menjabat itu dia cari jabatan yang lain. Sekarang ada orang yang ingin periode ketiga. Itu akan ada, semakin mendekati hari kiamat akan muncul orang-orang seperti itu. Kalau dia sendiri yang tidak mau, ada orang-orang yang di sekitarnya yang menjilat dia untuk mendapatkan jabatan-jabatan, supaya mereka juga dapat manfaat dari jabatan orang itu. Ini yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu tidak cukup waktu untuk kita membeberkan semua riwayat-riwayat tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, karena para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj itu memang ada kesamaan, tapi ada juga perbedaan-perbedaan. Tentu itu bisa diterima karena bisa saja Rasulullah menyampaikan di sahabat ini sesuatu yang berbeda dengan apa yang beliau sampaikan kepada sahabat yang lain. Ada tambahan-tambahannya, bukan berbeda, tapi ada tambahan-tambahannya. Maka kepentingan kita di dalam memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW adalah untuk kita tetap menjaga kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan lebih baik lagi kalau itu kita lakukan secara berjamaah di masjid. Sholat kita lakukan secara berjamaah di masjid. Kita penuhkan. Kalau tidak penuh, ya setengahnya. Kalau tidak bisa setengahnya, seperempatnya. Jangan cuma imam sama satu makmum saja yang ada nanti di Baitul Hidayah. Sudah yang azan imamnya, nanti yang iqamat makmumnya. Cuma satu orang yang jadi makmum. Tapi insya Allah di Baitul Hidayah tidak akan pernah terjadi seperti itu. Dan di masjid-masjid kita yang ada di Lombok tidak akan pernah terjadi imam hanya ada satu makmum di belakangnya. Kita ingin terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat jamaah kita di masjid. Supaya secara kualitas dia baik, secara kuantitas semakin bertambah jumlahnya. Ini yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.